First half run. 3, 2, 1, go. Halo, oke. Hari ini gue di kantor. Jadi video-video ke depan itu yang tadi itu video gue itu tentang kemarin Leader to TDC di Singapura round 1. Tadi ada QTT-nya, jadi gue QTT nomor 2, nomor 1 itu Ucup. Kalau melihat dari penilaiannya round satunya Ucup lebih jelek 80 sekian, gue tinggi 95. Yang kedua itu gue 90, Ucup itu 97. Jadi sempat ngobrol sama judge-nya, gue tanya bedanya gue sama Ucup apa. Mereka bilang style gue dan Ucup tuh sama, line-nya sama-sama kena, sama bener line-nya sesuai dengan mereka harapkan, angle-nya sama. Snappy, jadi snappy itu kayak mobil tuh dari inisiasi buka angle-nya tuh inisiasi nggak pelan nggak gitu, tapi tep langsung dibanting, dan komitmen tidak berubah. Tapi perbedaan yang cukup signifikan antara gue sama Ucup, kenapa Ucup dia angkanya 2 poin lebih tinggi daripada gue adalah di run kedua dia back entry, reverse entry. Kalau gue enggak, gue hanya snappy dan biasa, angle-nya 90 derajat. Ucup itu dia back entry, makanya poinnya lebih besar. Sedangkan Ucup itu run pertamanya kalau nggak salah dia ada 1-2 poin yang agak lumayan ngurangin itu DGS sistemnya itu ada yang nggak kena kalau nggak salah, satu clipping point itu ada yang nggak kena, makanya dipotong 10. Jadi di sana tuh pakai alat
namanya DJS itu ada 5 titik. 5 titik itu dia mewakili 10 poin setiap titik, jadi ada 50. Kalau lu kena semua lainnya lu udah punya pegangan 50. Nah judge-nya itu cuma 2, dia ditambahin dibagi 2 kalau nggak salah jadi nilainya ya. Jadi poin itu lumayan agak krusial juga gitu loh. Nah Ucup itu kalau nggak salah yang pertamanya sempet satu DJS itu nggak kena, kalau nggak salah nilainya 40. Kalau gua satu orang duanya DJS semua kena, hanya emang yang kedua itu gua merasa agak buru-buru. Jadi angle kurang snappy dah ya, kurang ngegasnya tuh kurang enak tuh. Emang yang lebih pede juga turun pertama sih gitu. Dan gitu gue masuk jadi kita Indonesia itu masuk di 1GP itu gua Ucup, gua Mario, Gatot. Tenget itu si Alif itu masuk di Supermaster kalau nggak salah ya, kelas keduanya, karena dia persis 17 peringkat ke-17 gitu loh. Tapi dia juara 1 juga di apa sih namanya di 1GP dengan satu lagi gue lupa, Supermaster kalau nggak salah. Jadi Ucup juara 1, TQ juga juara 1, dan yang si Alif itu Supermasternya juara 1 juga. Oke, gue lolos di top 16, menang. Gue lupa namanya siapa itu ya, karena banyak driver baru juga. Dan itu gue menang lumayan agak telak gitu. Nah yang kedua itu agak, emang kalau dilihat orang, kalau kita agak bingung kenapa bisa kalah. Run kedua itu gue run leadingnya kurang bagus, jadi agak di JC kena semua, tapi gue agak outline dan gue maksain untuk dapat clipping point yang kedua, sehingga gue agak masuk pas di tikungan pertama, jadi menyebabkan chaser gue nginjek garis plek gitu loh. Nah ini gue penjelasin nih. Jadi kalau di luar itu lu take QTT itu bukan cuma untuk nentuin qualifying start, tapi line lu yang dipakai. Ketika lu leading lagi battle, leading lu jelek, potongan lu lebih gede karena lu ada yang terbaik, yang dimana Ucup sama gua nomor 1 nomor 2. Ketika Ucup juga berapa kali dia lead pertama itu jelek, advantage-nya chaser, karena apa? Line dia salah, karena dia TQ salah, potongannya lumayan besar karena juri itu mengharapkan lu leader yang terbaik. Jadi kalau kita lihat tuh kalau lu udah TQ, lu lead dengan line QTT lu udah menang 0,5 poin kurang lebih, karena dianggap apa ya, lu udah bagus. Kalau chase-nya bagus ya dia bagus karena lu ngelitnya bagus gitu. Jadi biasanya 0,5 poin bedanya, itu pun hitung-hitungannya sebenarnya OMT imbang gitu, tapi lu punya poin 0,5 karena lu leadnya bagus. Tapi kalau dia bisa mimicking lu, bisa nempel ketat banget, dia mungkin nilai lu bisa colong nilai lu ke dia 0,5-nya atau mungkin 1, tapi jarang sih. Biasanya kalau line lu bener dia nempel, dia cuma advantage 0,5 biasanya chasernya gitu loh. Makanya ketika lu udah nggak advantage di line pertama sebagai leader dan lu top qualifying, ya lu harus push dia supaya dia melakukan kesalahan dan lu bisa dapat poinnya lagi. Itu berapa kali berhasil kok. Ucup melakukan itu berapa kali, Alif berapa kali, sering banget di run satunya dia nggak advantage, nggak menang sebenarnya, tapi run kedua dia advantage karena apa? Dia nge-push itu, sehingga si chaser si leadingnya tuh gugup sehingga poinnya bisa diambil jadinya. Nah gua kesalahannya cukup besar di line gua. Jadi kalau lu udah nilai lu leader lu nilai line-nya udah salah, ngabur, ibaratnya ngabur lah, jadi line berantakan. Meski gua kering gua kena semua, tapi line gua berantakan sebenarnya.
Nah itu yang dipotongnya lumayan besar. Makanya kedua ketika gua ngechase dia nge-push itu ya nggak nolong banyak, karena gua secara penjumlahan poin yang pertama kalau nggak salah gua itu udah kalah 1 poin. Jadi dia 6 gua 4 kalau nggak salah, 6 dan 4. Jadi gua dapat 4 poin, dia dapat 6 poin karena sistemnya kan 55 kan. Jadi total 10, 5 masih driver, jadi hanya pindah-pindah angkanya, jadi totalnya tetap 10. Nah saat itu gua 4 dia 6. Ketika gua ngechase gua cuma menang 0,5 poin gitu, karena gua rapet, gua ngechase dia rapet sekali. Cuma dia bilang gua di sini bagus, gua dapat 0,5, tapi gua kalah karena apa? Bagaimanapun kalau dijumlahin dia 4,5, 6 dan gua udah kalah 1 poin, jadi gua kalah 0,5 poin gitu. Jadi artinya ya gua kalah, gak nolong banyak. Gue lupa deh, kayaknya bukan 0,5 poin, lebih deh kayaknya, karena gue potongannya lumayan cukup gede gitu. Jadi harapan gue cuma waktu itu dia melimpir crash gitu loh, atau ya paling nggak crash lah. Baru gue bisa ambil poin dia semua. Kalau di luar itu agak berat tuh, gue udah nge-push dia udah lumayan gitu sih. Jadi intinya ya balapan luar tuh oke lah, mendidik lu supaya ngerti tata cara permainan sih, gitu aja sih. Oke, bulan September itu ada lagi tanggal 10-11 rencananya kita mau berangkat lagi untuk season keduanya. Oke sip, thank you ya, lanjut.